cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong sektor wisata religi. Dan ini masuk sebenarnya hanya di dalam beberapa diskusi sambil guyonan ya. Siap. Saya punya mertua, kebetulan salah satu hobinya beliau wisata ziarah. Jadi kalau sudah ada masalah, saya mesti ke wali Songo, ke wali Siman. Keren. Artinya apa? Orang yang wisata religi itu Frustasi. biasanya tidak bawa duit banyak. Kadang-kadang ngasih nyambung tuh berkuasanya. Sehingga tidak begitu membelanjakan uang di sekitarnya. Punya motor. Karena orang prihatin di sini orang wisata, walaupun tidak semuanya. Sehingga impactnya lingkungan juga dalam tanda petik Antara terakan. tidak terlalu banyak dibandingkan wisata Alam, landscape, wisata kuliner. banyak healing, kuliner. Karena tujuan utamanya adalah mendoakan, berdoa biasanya. Tirakat ya. Dan kalau ternyata prihatin biasanya. Tetapi ini ada wisata religi yang tanpa promosi setiap tahun menghasilkan besar-besar. Haji umrah itu tidak ada promosinya, setiap tahun luar biasa ini. Tetapi ini juga jadi bahan renungan kita. Artinya memang betul yang disampaikan Mas Edi. Kalau kita bangun wisata, harus wisata dengan syarat yang tidak berhubungan dengan kultur kita. Mungkin bagi teman-teman yang pernah di Lombok, kalau nyebrang ke Trawangan itu, saya pernah kebetulan hari Jumat di sana. Di Pantai Jemur yang Jumatan, tapi kalau di sini saya yakin tidak bisa. Sehingga perlu tarikan roda. Kemudian masalah PKL, ini memang saya pamekanan tidak saya kasih kesempatan jawab. Biar beliau banyak menyerap. Eksekusi. Dari semua pertanyaan tadi ada bau PKL. Jadi masalah PKL kan masalahnya kompleks sekali ya. Artinya masalah PKL bukan 1 tahun 2 tahun nih, tapi sudah 15 tahun yang lalu. Saya masih ingat persis dalam rumah saya ke stasiun. Stasiun itu dulu dibangun sentra PKL untuk pindahan kantor. Tetapi karena perencanaan yang tidak matang pada saat itu, bisa jadi tapi ada sektor pendukung lain yang tidak jadi. Jadi bangunannya jadi, tapi penyediaan air bersih belum bangun, sehingga sempat menunggu vakum. Dan ketika vakum, datang PKL yang bukan kantor. Jadi yang misalnya pedagang baru. Ketika berkembang transportasi, orang sakit itu kalau masih gejala berobatnya cepat. Tetapi kalau sudah komplikasi, masalah PKL komplikasi juga. Sehingga penanganannya juga kompleks, tidak bisa satu dinas. Sehingga kemarin sebenarnya ada salah satu strategi dan Pak Menteri sudah mencoba sebenarnya, tetapi ini perlu lebih keras lagi. Jadi ada satu pandangan PKL itu pendekatannya tidak hanya bisa pendekatan penertiban, tetapi ada filosofi ya, ada guna, ada sumbernya. PKL itu mau dipindah kemana saja. Sebenarnya tidak diprogram asal tempat penampungannya rame. Kalau rame tidak bisa dipindah, dia akan pindah sendiri. Sehingga kira-kira Pak Menteri yang utama, bagaimana koloni yang sudah ada dan segala macam plus-minusnya di sana rame. Sehingga Pak Menteri mencoba membuat kegiatan-kegiatan kemarin event-event dalam menghidupkan bentuk anggaran. Pak Menteri tidak bisa selalu konsisten membuat harian, yang mingguan, yang bulanan, sampai di masa praktis. Saya pernah ya 2 tahun yang lalu dan Mas Dedi ya dan kawan-kawan di Sedangkan pasar Sedangkan dan pernah berkibar di pasar Sedangkan. Sedangkan itu tidak ada lebih di situ. Tetapi ketika ada pasar Sedangkan ramai di sana. Dan banyak PKL tanpa disebut sudah wisata.
sehingga nanti dia perlu masukan kawan-kawan gimana caranya di Bogor itu ramai dengan plus minus. Kenapa bilang plus minus? Bangunan yang ada sekarang menurut pada beberapa kawan-kawan tidak representatif. Dulu saya masih ingat Pak Bupati yang lama itu awalnya tidak meresmikan karena antara paparan dan saya tidak sama. Paparan bentuk bangunan itu berikan. Jadi di tengah ada stik, ada laut yang diharapkan di situ. Tetapi kemudian di tengah perjalanan jumlah PKL yang mau dipindah jumlahnya banyak, sehingga kalau dalam bentuk O itu tidak tertampung. Sehingga kemudian untuk menampung PKL yang jumlahnya banyak, sehingga bentuknya seperti itu. Ini masa lalu. Nah, sehingga PR utama tadi ke depan bagaimana di sana nanti. Kalau di sana nanti saya sih pedagang itu tidak usah dipaksa. Dia akan mencari tempat yang ramai. Akan mencari tempat ramai. Ditambah lagi yang saya bilang kompleks. Biar lancar itu pergunaannya bukan hanya satu orang. Ada beberapa kelompok di situ yang tidak atur. Yang kepentingannya berbeda-beda. Makanya saya sampaikan masalah PKL ini kompleks dan apalagi ini masih belum fit ya. Makanya mungkin pasti tim transisi bupati yang baru ada bupati yang baru kebijakan seperti apa. Kemarin memang betul yang disampaikan Pak Mesin dan kawan-kawan beberapa waktu yang lalu Pak PJ Bupati itu sudah tegas menentukan itu. Tetapi dengan suasana mobil dan kita kondisi sehingga alas stabilitas kemudian dibeli. Tapi penundaan itu juga nambah bayar baru. Ya nanti kita tidak tahu bersama bupati yang baru itu kebijakannya seperti apa. Jadi kita tidak membuat dikotomi. Dari satu sisi memang PKL itu membantu menggerakkan mikroekonomi, tetapi di satu sisi bukan dilarang, tapi ditata. Jadi bicaranya bagaimana, formulasinya bagaimana, nanti pasti kami akan menyampaikan ke teman-teman dan mohon masukan. Kemudian terkait investasi, betul yang disampaikan Mas Anam, tadi investasi baru merupakan pendekatan yang signifikan, yang targetnya 240 miliar, dari 300 miliar. Itu salah satu deteksinya melalui izin yang masuk di teman-teman perizinan. Jadi di teman-teman perizinan ketika izin di sana mesti ada modalnya berapa, yang mau diinginkan berapa di sana muncul. Dan harapannya dengan pertambahan itu bisa menggerakkan berbagai macam sektor. Jadi yang terbesar di sini salah satunya pabrik rokok. Dan nyambung Pak Musin tadi protes dan mempromosikan saya merokok ilegal. Jadi sebenarnya ini kata-kata gini Pak. Saya secara pribadi mengakui bahwasanya dengan pertumbuhan pabrik rokok lokal itu sangat membantu menggerakkan ekonomi. Dan di tahun ini IPM kita meningkat. Jadi di atas 70, sekian. Sementara di 3 kabupaten yang lain masih di atas di bawah 70. 3 tahun yang lalu kita bisa lihat hari ini lebih tinggi Pamekasan dari IPM. Jadi kita 70, sekian itu sudah termasuk tinggi Pak. Nah, IPM itu ada nilainya yang pertama pendidikan, lama sekolah, kemudian daya beli masyarakat harusnya sama ekonomi, kemudian kesehatan itu harapan hidup orang, panjang usianya. Nah, sektor ekonomi itu membantu banyak, sehingga kita tahun 2024 ini tertinggi semuanya. Nyambung Pak Musin, sebenarnya di era kepemimpinan bupati sebelumnya sama ya sebenarnya Pak Musin. Bupati itu beberapa kali diundang kampanye Gebor ini tidak pernah hadir karena Pak Bupati tidak mau diksi
dia juga punya kewajiban. Di satu sisi bea cukai kita di tahun ini kita hampir mendapatkan dana bea cukai sekitar 100 miliar. Di tahun depan naik sekitar 112 dari 95 naik jadi 117 miliar. Tapi yang bersebagian besar itu digunakan untuk membackup UHC, Universal Health Coverage, yang rata-rata setiap tahun 85 sampai 90 miliar untuk iuran UHC. Ini bayangkan kalau dibangun jembatan jadi berapa jembatan, dibangun jalan jadi berapa kilometer. Tetapi karena ini menopang dari sisi kesehatan layanan dasar, maka ini harus kita penuhi. Dan di beberapa daerah ada beberapa daerah yang tidak mampu Pak UHC. Kabupaten sebesar Malang pernah dia berhenti UHC karena iurannya tidak mampu membekal. Dan di Pamekasan juga berat karena hampir 100 miliar anggaran kita digunakan untuk membayar iuran. Sehingga kita di pemerintah pusat salah satu dilemanya, Kabupaten Sampang ini UHC-nya banyak, tetapi sebagian besar dibayar oleh pusat. Karena Sampang jumlah orang miskinnya lebih banyak daripada Pamekasan, sehingga dia disubsidi. Dari satu sisi daerah itu kalau masih dinyatakan miskin, di satu sisi dia banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Kita dikabur. Itu salah satu sisi dilema. Jika Pak Musin, jadi kadang-kadang gini, seperti saya sampaikan, kita tahu kepala rokok sebagai di Pamekasan. Jika pemerintah di tahun ini, di tahun depan berusaha melalui Dinas Perdagangan ada SHD, Sentra Industri Hasil Tembakau yang di Bengkulu. Dulu KHD, sekarang jadi SHD. Ya itu harapannya untuk memfasilitasi pedagang-pedagang rokok pemula yang ingin memulai usaha rokok. Jadi fasilitasi izin, fasilitasi termasuk sarana-prasarana bisa disediakan termasuk gudang di sana disediakan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau usaha rokok tapi bisa hubungan dengan kepala dinas perdagangan gimana caranya. Saya cara teknis kurang begitu paham. Tapi di situ masuk pemerintah untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha rokok pemula. Kemudian yang hotel memberikan PAD. Jadi beberapa kawan dinas sudah melakukan MOU dengan beberapa hotel. Salah satunya mencoba mengkoneksikan beberapa program di desa. Kemarin sudah dicoba dengan hotel sana, dinas pemberdayaan masyarakat di desa. Yang salah satunya kemarin kegiatan di Tanian Lanjeng. Jadi dinas PMD mendorong beberapa desa tematik yang punya kawasan wisata itu MOU dengan hotel Asana, sehingga beberapa tamu dikasih paket perjalanan dari desa ke desa termasuk kendaraannya dan di sejarah-sejarahnya mencoba. Jadi di 3 bulan yang lalu pada saat itu di launching, dan kemarin ketika ada event aja itu sekaligus launching juga. Kemudian yang hasil ya, hasil itu sebenarnya ada satu pertanyaan sebenarnya sangat teknis ya. Jadi sebenarnya tadi Pak itu kegiatan proyek hanya sekian, sehingga mungkin melalui teman-teman itu sebenarnya kan di saya cara teknis kegiatan-kegiatan itu ada RAP-nya ya. Kemudian kalau di lapangan ada dinamika seperti itu, ya itu tugas kita bersama untuk mengawasi. Jadi kita ada
Saya yakin sangat riskan kalau ada rekanan yang bekerja tidak sesuai dengan RAB. Tetapi saya yakin kegiatan di Bengkulu itu jumlahnya ribuan, sehingga tentang yang kita untuk mengawasi sangat terbatas. Sehingga kalau ada seperti itu, menurut saya lebih baik dilaporkan ke instansi pemakzulan di inspektorat. Yang Mas Haris ya, saya sudah sangat menarik Mas Haris, yaitu kegiatan-kegiatan bagaimana di desa, di DADD itu bisa digunakan untuk beasiswa yang pendidikannya sesuai dengan tema dan potensi yang ada di desa. Tetapi perlu kami sampaikan di sini Pak Haji, di beberapa tahun terakhir ini DADD kita sudah diatur oleh pemerintah pusat peruntukannya. Hampir sebagian besar kemarin untuk menunjang BLT. Jadi dalam rangka menekan angka kemiskinan, semua kegiatan dari pusat sampai daerah salah satunya didorong untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatan di desa itu sudah ada posnya masing-masing. Nah, kecuali ada beberapa desa yang memang dia PADS-nya besar. Seperti di Sareke itu, saya dengar juga berikan beasiswa pendidikan sarjana, termasuk ke madrasah di masyarakatnya yang kurang mampu. Kemudian dari Mas Adit, salah satunya adalah pupuk dan masker. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya juga mengikuti rapat terkait penyediaan pupuk, dan insya Allah pupuk ini kan pemerintah pusat yang mengadakan. Insya Allah di tahun ini pemerintah pusat menyampaikan jatah subsidi pupuk yang diberikan di tahun ini 2 kali lipat dari tahun kemarin. Aman kayaknya Pak kalau pupuk Pak. Sehingga kalau bicara pasokan aman. Hanya kemarin masukannya bagaimana di rentang distribusi itu yang diawasi, sehingga tidak ada pupuk yang kemudian harusnya dijual di sini subsidi dijual di tempat lain. Jadi kemarin rekomnya pengawasannya untuk ditingkatkan. Dan kemudian yang kedua, banyak dari antara kita yang tidak tahu bahwasanya pupuk itu peruntukannya bukan untuk tembakau. Sementara biasanya pupuk langka itu ketika tanam tembakau. Sehingga makanya di salah satu kegiatan DPJAD itu salah satu peruntukannya untuk subsidi pupuk tembakau, walaupun jumlahnya tidak signifikan karena keterbatasan anggaran. Jadi rekom terkait pupuk itu ditingkatkan pengawasan yang terutama ke aparat penegak hukum. Mas Abdul, terima kasih terkait data. Di 2 tahun kemarin pemerintah pusat sudah mencanangkan satu data, dan hari ini antara data BPS dan pemerintah disinergikan. Dan kebetulan yang mengambil satu data itu di dinas komunikasi ya, di Kominfo. Jadi ada data-data yang sifatnya primer, data-data yang sifatnya sekunder, data-data dinamis. Hari ini tadi disinergikan antara BPS dan di pemerintah kabupaten. Jadi caranya KPK termasuk data itu menjadi salah satu rekomendasi satu data. Karena kenyataan di lapangan seperti yang disampaikan Mas Abdul, kadang-kadang antara instansi di kita sendiri datanya belum ada satu paduan. Mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan harapan kami diskusi ini tidak berhenti di sini, artinya perlu konsistensi, dan kami nanti mungkin di Pemerintah akan melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga kami bisa terus mendapatkan masukan terutama dari teman-teman jurnalis. Kenapa kami memilih satu-satunya jurnalis? Teman-teman tiap hari di lapangan, sehingga saya yakin teman-teman lebih banyak mendengar daripada kami yang ada di
ini sudah berjalan setengah 11. Mungkin ada proses catatan dari Ketua BWI karena saya undang teman-teman melalui Ketua BWI. Aman.